Kilasan dalam mimpi on. Jadilah gadis manisku yang baik ya. Ingat, saat musim hujan, jangan bermain air di luar rumah. Juga saat tidur, jangan menendang selimutmu, agar tidak masuk angin lagi. Ucap seorang lelaki remaja sembari menepuk-nepuk pelan puncuk rambut seorang gadis kecil yang terus merengek mengeluarkan air mata itu. Kepala gadis kecil tersebut mendongak menatap wajah tampan lelaki yang sedang tersenyum hangat kepadanya. Tidak, kakak gak boleh pergi. Kalau kakak pergi, siapa yang akan bermain denganku lagi? Resa sayang, seorang wanita cantik mengelus lembut rambut panjang gadis kecil itu. Kakakmu pergi untuk belajar agar bisa menjadi orang hebat. Kamu mau kan kakakmu menjadi orang hebat? Tapi, kenapa harus pergi ke negeri jauh? Kan banyak sekolahan di sini. Gadis kecil itu masih saja merengek dengan kepala tertunduk dan tangan masih mencengkram kuat mantel jaket yang dipakai lelaki remaja tersebut. Itu karena hanya di sana yang bisa membuat kakakmu menjadi orang hebat. Aku gak mau kakak pergi, pokoknya kakak gak boleh pergi. Celoteh gadis kecil itu tangisannya semakin menjadi. Wanita cantik itu masih mencoba menenangkan dengan mengucapkan kata-kata penenang. Namun tetap saja gadis yang dihadapi masih saja menangis. Tiba-tiba sebuah lengan kekar milik lelaki mengangkat tubuh mungil gadis yang masih merengek menangis. Cepat masuk ke jet, biar papi yang hadapi dia. Oh, baik pi. Lelaki remaja yang masih dicengkram kuat mantel jaketnya oleh si gadis kecil berusaha melepaskan cengkeraman tersebut. Dari sorot mata Hazel dia terlihat enggan untuk berpisah. Namun karena keharusan dan kewajiban mau tak mau dia harus menekan perasaannya. Enggak, kakak gak boleh pergi, jangan pergi. Berontak gadis kecil itu menarik-narik baju mantel yang masih dicengkram. Remaja lelaki tersebut memeluk erat tubuh gadis kecil. Kedua matanya mulai berkaca-kaca menahan perasaan. Resa, gadis kecilku, kakak akan kembali. Jadi tunggulah dan jadilah gadis yang baik. Kakak. Sebelum perasaan enggan perginya semakin besar, remaja lelaki itu melepaskan pelukan. Dia mencium kening Mikasa dengan sangat lembut dan intens. Bersabarlah, kakak pasti akan kembali. Lalu setelahnya dia berbalik melangkah pergi menuju pintu sebuah jet pesawat yang sudah terparkir di sana. Enggak, kakak jangan pergi, teriak gadis kecil memberontak dalam pelukan lengan sang ayah. Yos, cup, tenanglah Resa, kata lelaki yang menggendong tubuhnya berusaha menenangkan. Kasa, suara remaja pria lain yang baru sampai sedikit meredakan amukan teriakan dan berontakan Mikasa. Dia menoleh ke arah remaja pria yang sedang berjalan ke arahnya. Kakak, jangan menangis, kan masih ada aku, kata remaja pria yang sudah berdiri di hadapan Mikasa kecil berusaha membujuk. Kakak, tangisan gadis kecil itu pecah. Remaja pria tersebut menepuk-nepuk pelan puncuk rambut Mikasa kecil mencoba menenangkan. Cup. Kakak akan selalu bersama Kasa, jadi jangan menangis. Kilasan dalam mimpi off. Bulir air mata terus mengalir dari sudut mata. Gadis yang masih memejamkan mata terbaring di atas kasur itu. Kasa? Rei yang terduduk di kursi sisi ranjang dan melihat Mikasa menangis dalam tidurnya sontak merasa gelisah. Kakak, jangan pergi, igau Mikasa dalam mimpinya. Saat mendengar igauan tersebut, alis Rei berkerut menajam menatap gadis yang terus mengigau itu. Kakak, dia sedang memimpikan aku. Tidak, kakak, jangan pergi.
Rei mendekat dan duduk di sisi ranjang. Dengan lembut dia menyentuh dan mengusap mata tertutup Mikasa yang sudah basah oleh genangan air mata. Aku tidak akan pergi kemana-mana, Kasa. Jadi jangan menangis. Tangan kanan Rei bergerak mengelus pelan puncuk kepala gadis itu. Juga tangan sebelah kirinya menepuk-nepuk pelan ke punggung tangan Mikasa yang berada di atas perut. Dia berucap mencoba menenangkan. Kakak di sini, Kasa. Kakak tidak akan pergi. Kakak, igawan Mikasa terhenti seiring kedua matanya terbuka. Iya, Kasa, aku di sini, sahut Rei masih mengelus puncuk rambut Mikasa. Mikasa mencoba mengumpulkan kesadaran diri. Dia mengedarkan pandangan melihat sekitar yang sadar kalau dia berada di kamar tidurnya. Pandangan dia sedikit membelalak saat melihat sebuah jarum infusan di punggung tangannya. Kemudian kedua bola mata birunya kembali menatap lelaki tampan yang tersenyum hangat di hadapannya itu. Kakak, aku kenapa? Rei mengusap pelan sudut mata Mikasa yang masih menyisakan air mata. Kemarin kamu pingsan di jalan, tapi jangan dipikirkan, kamu hanya kelelahan saja. Alis mata Mikasa sedikit berkerut saat mengingat-ingat kembali kejadian kemarin yang terbayang di kepalanya. Kalau dia hendak pergi membeli bibit tanaman bersama Olivia. Lalu setelahnya dia diculik oleh lelaki dan seterusnya dia tak ingat lagi. Orang aneh itu, sepertinya dia mengatakan sesuatu. Tapi apa ya yang dia katakan? Aku tak begitu mengingatnya. Batin Mikasa teringat kembali akan dirinya yang diperangkap di pojokan oleh Willy. Kasa? Oh, iya kak. Tersentak Mikasa dari lamunan. Jemari tangan Rei menyentuh pipi putih kemerahan Mikasa. Apa ada yang sakit? Yang dibalas senyuman di bibir Mikasa. Enggak, aku tidak apa-apa. Kemudian dia melirik sekitar yang tak mendapati kedua orang tuanya di sana. Mama sama papa mana, Kak? Apa mereka sudah pergi kerja? Mereka ada di lantai bawah, sedang menyiapkan sarapan. Sarapan? Celetuk Mikasa membayangkan masakan Bu Anita yang rasanya melegenda di luar nalar. Mama yang masak? Rei tersenyum mengusap pipi gadis itu. Bukan, Mama hanya membantu Biita saja. Biita? Bingung Mikasa merasa asing dengan nama tersebut. Mulai hari ini, kami menyewa pengurus rumah sekaligus juru masak. Mikasa mencoba bergerak dengan kedua tangan menopang tubuhnya agar bisa duduk. Kenapa tiba-tiba menyewa pengurus? Kan Kasa juga bisa mengurus rumah dan masak. Tidak, kali ini kamu tidak diizinkan lagi mengurus rumah, kata Rei sambil ikut membantu merangkul tubuh Mikasa untuk bisa terduduk menyender ke kepala ranjang. Kenapa? Apa pekerjaan Kasa mengurus rumah tidak rapi? Atau apa masakan Kasa tidak enak? Rei kembali duduk di sisi kasur. Dia menangkup sisi wajah Mikasa dengan lembut. Tidak, Kasa. Masakanmu adalah yang terbaik dan terenak. Tapi tetap, kamu tidak boleh kelelahan. Jadi serahkan semuanya pada pengurus rumah baru itu. Baiklah. Pasrah Mikasa mengalah. Tersenyum Rei mendekatkan diri hingga jarak wajahnya dengan wajah Mikasa hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Dia masih menangkup sisi wajah Mikasa agar hanya terarah kepadanya. Kakak? Heran Mikasa membalas tatapan hangat Rei dengan tatapan kebingungan. Cuk. Rei mengecup lembut dan intens kening Mikasa cukup lama, yang sontak menciptakan debaran kencang di jantung gadis itu. Ada apa denganku? Batin Mikasa terpaku bingung akan perasaannya mendengarkan debaran keras jantungnya, hingga menjalar panas menciptakan rona merah di kedua pipi. Rei menarik diri, masih menangkap wajah Mikasa dengan kedua tangannya. Dia mengusap pelan pipi merah gadis itu dengan kedua ibu jarinya.
Kakak senang tidak terjadi apa-apa padamu. Berjanjilah pada kakak, kamu tidak akan pergi sendirian lagi ke manapun itu, dan harus ditemani oleh kakak. Manik mata berwarna biru Mikasa masih membalas tatapan hangat Rei. Iya. Dia mengangguk mengiyakan terhanyut dalam perasaan. Senyuman hangat masih terulas di bibir Rei. Dia menarik tubuh gadis itu ke dalam pelukan. Kakak pegang janji kamu. Kedua tangan Mikasa terangkat membalas pelukan dan menenggelamkan kepala ke dada bidang Rei. Tapi kak, kalau bersama Pia nggak apa-apa kan? Boleh, asal izin dulu sama kakak. Harum kakak, aromanya masih paling membuatku merasa tenang. Gumam Mikasa dalam hati mengendus-endus aroma tubuh Rei. Kasa, ucap Rei tergagap saat merasakan gadis dalam dekapannya sedang mencium baju bagian depannya. Iya, timpal Mikasa masih mengendus-endus, membuat Rei merinding dan ngeblus. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Gerakan Mikasa semakin menjadi, dia menarik kerah Rei dan mengendus di sekitar leher. Sontak Rei terperanjat dan mukanya semakin memerah, tubuh dia kaku merinding. Kasa, gagap Rei berusaha mengkontrol diri dengan melepaskan pelukan dan sedikit memundurkan tubuhnya. Iya kak. Mikasa mencengkram kerah baju kemeja Rei dan kembali melanjutkan aksinya mengendus. Dia mau menyiksaku. Batin Rei tak mampu bersuara lagi saking gugupnya. Jantung dia berdegup sangat cepat, seiring tubuhnya semakin kaku. Selesai, kata Mikasa seraya mendorong pelan tubuh Rei dan merapikan kembali kerah kemeja yang sedikit berantakan akibat ulahnya itu. Rei terlongo menatap gadis di hadapannya. Sekarang sudah jam berapa ya kak? Aku mau pergi ke sekolah. Mikasa melirikan pandangan ke arah jam besar yang tergantung di dinding ujung sana. Kasa, geram Rei lemah dengan pandangan tertunduk. Mikasa beralih kembali menatap bingung pada lelaki di hadapannya. Iya kak. Jangan melakukan hal seperti itu lagi. Kalau kamu tidak mau melihat kakak hilang kendali. Mikasa masih menatap bingung, dia memiringkan kepala. Melakukan seperti itu? Memangnya aku melakukan apa? Hembusan napas kasar keluar dari mulut Rei. Dia mengalihkan pandangan ke arah lain. Kamu tidak mengerti betapa tersiksanya aku menahan diri. Kakak ngomong apa sih? Melakukan apa? Aku kan tidak melakukan apa-apa dari tadi. Tanya Mikasa masih bingung, sulit mencerna maksud dari perkataan Rei. Tidak, lupakan saja. Lagi-lagi Rei menghembuskan napas pelan. Dia beranjak berdiri lalu tersenyum sembari mengusap kuncup ke rambut Mikasa. Sekarang kamu istirahatlah, kakak akan ambilkan sarapan untukmu. Kepala Mikasa mendongak menatap lelaki jangkung yang berdiri di hadapannya itu. Aku mau pergi sekolah, kak. Kakak sudah minta izin sakit beberapa hari ke sekolah. Aku kan baru 10 hari masuk sekolah. Masa sudah izin sih, kak? Kasa, menurutlah, tegas Rei. Baiklah, mengalah Mikasa. Rei tersenyum sembari menarik tangannya dari puncuk rambut Mikasa. Lalu dia berbalik pergi menuju lantai dasar untuk mengambilkan sarapan. Sepergian Rei, raut wajah Mikasa berubah keheranan. Dengan alis tertaut merenung, dia menatap lurus pada pintu kaca balkon yang menampilkan langit cerah di pagi hari. Mimpi itu, kenapa serasa aku pernah mengalaminya? Kakak. Siapa pria yang kupanggil kakak itu? Kak Rei kan tidak pernah bersekolah ke luar negeri. Gumam pelan Mikasa teringat kembali akan mimpi yang terasa nyata. Namun bayangan gambaran wajah lelaki remaja dalam mimpinya itu masih terlihat samar dalam ingatan.